Satu-satunya dosa di muka bumi ini ya, yang tidak Allah ampuni kalau kita nggak tobat, kita mati, itu syirik, Pak. Syirik. Tidak hanya yang besar tapi yang kecil juga. Kita ini suka nggak ngerasa berbuat syirik loh, Pak. Ya, mohon maaf. Ketika ada azan memanggil, kita masih disibukkan oleh kerjaan kita, masih meeting sama bos kita, dan Allah kita sepelekan, entarlah meeting dulu, tanggung. Ketika Allah di nomor 2 kan, itu pun bentuk syirik kecil, Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah telah kembali mempertemukan kita di tempat ini. Sebenarnya kalau mau milih, Pak, ini saya baru pulang dari Palembang, Pak. Roadshow dari Palembang, tapi karena sudah terjadwal di sini sehingga ya mau nggak mau harus ke sini menyapa antum semua ya di Al Hakim Menteng untuk yang ke berapa kali lupa saya. Ya, kedua atau ketiga begitu ya. Alhamdulillah. Ini mungkin ada yang baru pulang dari kantor atau ada yang memang langsung niat ke sini ya, di tengah kemacetan Jakarta di malam Sabtu itu dahsyat sekali. Ya, saya kira adanya wabah pandemi corona ini membuat Jakarta nggak macet, masih macet ternyata, Pak. Orang Indonesia sama corona itu tidak terlalu seperti negara lain ya, Pak ya. Kalau kata anak zaman now itu, Pak, virus corona tuh di Indonesia nggak ada harga dirinya, Pak. Ya, maksudnya apa? Kita ini bukan bangsa yang tipenya terlalu apa ya namanya ya, paranoid gitu ya, terlalu ketakutan berlebihan akan sesuatu ya. Ya memang ini sejatinya karakter bangsa kita. Saya suka posting di media sosial saya menyampaikan bahwa Indonesia ini beda sama negara lain. Ya, secara karakter bangsa ini memang bangsa yang tangguh, Pak. Bangsa yang tough, bangsa yang ya pemberani lah, sudah terkenal kita ini. Tapi dengan itu semua tidak membuat kita harus menjadi jumawa dan sombong. Tetap kita harus preventif dan protektif ya. Kemarin Pak Gubernur kita sudah buat statement ya, kita harus mencegah semua termasuk kegiatan di masjid. Ya, kita tidak seperti Malaysia dan Singapura yang katanya hari ini sudah mulai meniadakan beberapa lokasi sholat Jumat, Pak. Setelah kemarin sebelumnya Ka'bah sudah sekian puluh tahun akhirnya disterilisasi. Tidak ada tawaf di sekitar Ka'bah, yang ada hanya di lantai atasnya. Di masjid kita jangan sampai, Pak, meninggalin. Kenapa kamu nggak jamaah di masjid? Corona. Nggak ada corona pun nggak jamaah kamu gitu ya. Ya makanya sekarang tetap jamaah di masjid tapi pakai tindakan pencegahan. Gimana caranya? Bawa sajadah, Pak. Ya, bawa sajadah yang steril dari rumah dipakai buat di masjid. Kenapa kita mencegah? Ya, ini sudah pandemik. Hari ini katanya sudah 4 orang yang meninggal dunia ya positif, dan sudah 37-an orang yang positif itu sedang dalam perawatan di RSPI. Ya, ini bisa menular ke siapa saja. Tapi Pak, kita ini orang Islam. Orang Islam itu punya sebuah keyakinan bahwa tidak ada satu peluru pun, tidak ada satu jarum saja, atau pedang, atau pisau, atau peluru, apapun itu yang bisa menyakiti kita, Pak, yang bisa menembus tubuh kita tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu tauhid, Pak. Ya. Jangan sampai gara-gara corona tauhid kita jadi rusak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jangan sampai gara-gara virus pandemik ini kita jadi nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kematian itu pasti menghampiri kita. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, dimanapun itu, kapanpun itu semua pasti akan menghampiri kita. Tinggal prosesnya beda-beda. Ada nggak ada corona, kita pasti mati. Entah itu mati karena corona atau mati karena yang lainnya. Bapak Ibu semua harus tahu, kata Rasulullah SAW, setiap hari kita ini dikelilingi oleh 99 bayangan kematian kita. 99 bayangan kematian kita. Jadi Bapak Ibu, itu 99 bayangannya itu ada chance, kesempatan untuk menjadikan kita mati. Kalau 99-nya itu kita selamat, maka kita tidak akan selamat dari yang ke-100. Apa itu? Umur. Ada orang, Pak, oh nyawanya 9 kayak kucing katanya. Nggak mati-mati nih orang, tapi dia tidak akan pernah bisa melawan faktor umur. Ya, jadi sebenarnya mati nggak usah dikhawatirkan, Pak. Semua pasti terjadi. Ya Bapak yang sudah berusia di atas 63 ada, Pak? Alhamdulillah, berapa Pak usianya? 64, oh bonus 1, alhamdulillah. Ya, kalau sunnah itu kan Bapak berapa umurnya? 70, bonus 6, masya Allah. Bonus 7,
Alhamdulillah ya. Kalau ngikut Nabi sunnahnya kan kita 63 ya. 63. Jadi Bapak yang sudah lebih dari 63 itu alhamdulillah pada bonusnya. Ya, semoga bonusnya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti ketika Allah memanggil kita, Bapak sudah siap dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya. Yang belum 63, misalkan 62 tahun, 11 bulan, 29 hari. Berarti besok jatahnya Pak ya. Yang belum 63 persiapkan. Saya mau menjelang 40 ini, katanya 40 itu life begin at 40 ya. Semua kehidupan itu banyak di 40. Kata para ulama salaf, ketika umur 40 tahun Anda tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk Anda, maka disitulah Anda nanti akan dimatikan. Jadi kalau ada yang sudah mulai mencapai usia 40, kalau masih bandel, nakal dan sebagainya, itu segera dirubah. Begitu ya. Baik, Ibu sekalian, tema kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah tentang karakter mukmin sejati. Ya, semuanya sudah makan? Sudah makan? Ya. Harus dijawab sudah, Pak. Ya, kalau belum makan masa belum makan? Tadi siang sudah makan kan? Ya. Kalau saya tanya sudah makan malam? Sudah. Kemarin makan malam udah kan? Sudah makan malam hari ini baru belum. Gitu ya. Ya, sama Pak, sekalian. Saya pun belum makan malam hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi kita dalam lebih enak begini Pak. Kalau ngaji ya, mau ngisi, mau ceramah atau mau mendengarkan itu lebih enak dalam kondisi lapar Pak. Ya Pak ya. Kalau dalam kondisi ngantuk, tuh ngisi mie ayam depan gitu ya. Ada batagor, ada nasi goreng. Wah, duduk di sini Pak, selesai Pak. Tahu selesai ya? Menunduk Bapak khusyuk ya. Ya, pergi ke alam mana begitu ya, fisiknya di sini, hatinya di mana-mana begitu ya. Baik, dalam kitab Risalah Ta'lim ya, ada disebutkan 10 karakter mukmin sejati. Kalau bisa diselesaikan 10-10-nya, kalau enggak kita bagi 2 sesi insyaallah ya. Karena jatah saya sampai ba'da Isya lewat dikit. Ya, kita akan coba kejar, kalau enggak bisa berarti dibuat 2 sesi insyaallah. Baik. Apa sih karakter-karakter mukmin sejati? Yang pertama yang harus kita miliki itu salimul aqidah. Ya, salimul aqidah. Tadi kita sudah bicara tuh, salimul aqidah. Lurus akidah kita. Kita tidak menggantungkan harapan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin sepenuh-penuhnya atas skenario kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Ya, itu bagian dari lurusnya akidah. Ya, kita tidak menggantungkan harapan hidup kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Segala macam, dari mulai rezeki, jodoh, hidup, mati, dan segala macam persoalan di dunia ini semua tidak kita lepaskan dari peran Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya salimul aqidah. Lurus akidah kita. Bagi bapak-bapak yang mungkin sedang dalam kesulitan masalah ekonomi hari ini, jangan pernah berlepas diri dari mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Rezeki itu sunnahnya sudah ada, betul ya? Semua manusia rezekinya itu sudah ada. Sudah tercatat bahkan di Lauhil Mahfuz 50.000 sebelum dunia ini ada. Kita ini hidup lahirnya kapan, ya? Lahir dari siapa? Rezekinya gimana? Jodohnya siapa? Meninggalnya kapan, semua sudah ada catatannya. Jadi kalau Bapak sekarang merasa kesulitan ekonomi, kerja pontang-panting tapi kok begini-begini saja, atau bisnisnya gagal terus, rugi terus, bangkrut terus, nggak apa-apa Pak, nggak masalah sama sekali. Allah tidak pernah menilai itu Pak. Yang Allah nilai adalah bagaimana proses kita menjemput rezeki kita. Allah nggak nilai nanti kita meninggalnya kaya, miskin, enggak. Nggak ada kebanggaan sama sekali jadi orang kaya Pak. Mohon maaf, tidak ada kebanggaan sama sekali menjadi orang kaya raya harta di dunia. Nggak ada. Yang akan jadi membanggakan buat kita ketika kekayaan kita, harta kita digunakan untuk Allah, digunakan untuk ibadah kepada Allah, jihad fisabilillah, bersedekah, dakwah dan sebagainya. Itu baru bangga. Kalau cuma kaya harta, mobil bagus, rumah di Menteng gitu ya. Ini rumah di sini berapa harganya Pak? Semeter tanah di sini berapa Menteng Pak? 100 juta ya, ya. Katanya Menteng ini yang paling mahal di Indonesia katanya, ya gitu ya. Semeter 100 juta. Jadi kalau Bapak beli kuburan di Menteng Pak 200 juta. Kan 2 kali 1 tuh ya kalau kuburan ya. 2 kali 1, ya.
Harga tanah di tempat kita ini 100 juta 1 meternya. Ya, rumah yang ada mungkin yang di sekitar rumah-rumah pejabat yang gede-gede, entah nilainya berapa puluh miliar itu. Apakah itu yang akan kita banggakan? Enggak, Pak. Iya kan? Saya sering banget ngisi di Sunda Kelapa, Pak. Ya, hampir sebulan, 2 bulan sekali lah. Saya melewati rumah-rumah pejabat, kadang-kadang melewati rumah dinasnya Wapres gitu ya. Rumahnya gede-gede banget, kadang-kadang lewat Umar, ya Allah besar-besar banget. Jangan kagum, Pak. Ketika Bapak kagum akan masalah dunia, ya, Bapak pertanyakan kembali iman Bapak. Ya Allah, cuman sampai di sini doang kekaguman saya kepada ciptaanmu. Jangan mobil mewah ya cukup, wah, bagus, sudah begitu aja. Jangan terlalu masuk ke dalam hati sampai, mohon maaf, kadang-kadang orang itu disibukkan hatinya memikirkan dunia. Bapak ngelihat rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya, orientasinya tiap hari pengen dapetin ini. Ketika Bapak sudah merasakan hal itu, maka Bapak akan kehilangan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-harinya mikir begitu aja. Orang yang ketika bangun pagi mikirnya langsung dunia, hari itu akan dihabiskan oleh dia memikirkan dunia, Pak. Nggak mikir yang lain. Gawat, Pak. Kalau orang sudah mikirnya dunia, maka dia nggak bisa merasakan nikmatnya iman, lezatnya ibadah. Sholatnya pengen buru-buru, sedekahnya pelit, diirit-irit. Ya, tadi Jumatan kan ada kotak Jumat lewat gitu ya. Di dompetnya ada berbagai macam warna, Pak. Ya, ibu-ibu, ada warna pink, ada warna biru, ada warna hijau, ya, ada warna ungu, warna coklat, warna abu-abu, ada koin. Pilih yang mana, Pak? Ya, koin, astagfirullahaladzim. Itu WC aja koinnya 2, Pak. Ya, WC aja 2.000 loh zaman now, ya. Masa masukin ke kotak amal mau jalan ke surga masang 2.000, Pak? Kira-kira pantas gak surga dibeli pakai 2.000? Ya nggak pantas lah. Malu sama Allah beli surga pakai 2.000. Parkir 2.000 pun dimarahin sekarang. Ya, kalau parkir di minimarket, Pak, udah mulai naik Pak harganya, Pak, 3.000 sekarang, Pak. Itu padahal kalau kita masuk minimarket, Pak, awalnya masuk tuh nggak ada orang, Pak, asik gitu ya. Tiba-tiba pas mundur, prit lah, dari mana nih orang gitu ya. Memang ajaib tukang parkir di Jakarta itu, tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, kita mau masuk ke surga ngasih 2.000, ya nggak pantas lah kayak begitu. Tapi itulah kita, ketika orientasi hidup kita sudah dunia dan dunia, maka kita menyepelekan akhirat, Pak. Ngaji, udahlah, udah pernah dapet yang kayak begitu mah, paling juga ada sama kayak di YouTube, gitu kan? Ya, gara-gara benda kecil ini orang jadi hobi ngaji di online, hadir di majlis taklim al-YouTube ya. Ustadznya tinggal milih mau siapa. Mau Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau siapapun, tinggal pilih. Nggak perlu jauh-jauh datang ke masjid, nggak perlu pakai baju koko yang rapi atau pakai gamis yang bagus. Tinggal di tempat tidur sambil rebahan, sambil melihat HP begini ya, Masya Allah. Saking khusyuknya nonton ceramah, Pak, sampai beletak HP-nya, ya, gitu. Ketiduran Bapak, ya. Hari ini orang begitu gampangin, Pak, masalah thalabul ilmi, Pak. Padahal ini bagian dari proses kita untuk jihad loh, Pak. Ini jihad, Pak. Jadi Bapak kalau sekarang merasa nggak betah, merasa mohon maaf pantatnya panas, ya, macam-macam lah, itu memang kayak begitu, Pak. Karena setan tuh nggak mau ketika kita mendengarkan nasihat takwa. Ya, salimul akidah, luruskan akidah kita. Karakter pertama seorang mukmin sejati adalah lurus akidahnya. Rizki sudah Allah jamin. Jadi Bapak jangan pernah khawatir, Pak. Jangan pernah khawatir nggak akan Allah beri makan. Tidak mungkin sama sekali. Manusia nggak mungkin nggak diberi makan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bilang di surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Kata Allah, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi ini yang Allah tak jaminkan rizkinya. Dabbah itu makhluk melata, Pak. Makhluk yang kalau jalan nggak pakai kaki tapi pakai badannya. Itu makhluk kasta paling rendah. Jadi Allah mengumpamakan makhluk yang paling rendah saja Allah jaminkan rizkinya, apalagi manusia. Jadi Bapak Ibu sudahlah, masalah rizki itu sudah ada yang ngatur, Bu.
Yang jadi pikiran kita sekarang bagaimana cari rezeki dengan cara yang halal dan bisa jadi jalan kita ke surga. Itu yang lebih utama sebenarnya. Ya, jangan sampai rezeki yang kita cari malah membawa kita ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Juga sama yang belum punya jodoh, teman-teman muda jomblo ini, ya jodohnya sudah ada, tinggal dijemput aja, ya. Dijemput dengan cara yang baik. Yang tidak melanggar syar'i, tidak pacaran, tidak maksiat, begitu ya. Itu bagian dari bentuk salimul aqidah, lurus akidah kita. Termasuk mohon maaf, hari ini kan banyak masih orang tua yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip kesyirikan, Pak. Itu masih ada, saya masih bingung, Pak. Sudah era 4.0 begini masih orang percaya. Tanggal-tanggal bagus, hari-hari bagus, ya. Masih ada yang percaya, mohon maaf ya, tentang mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan apa gitulah. Ya, suka ngirim sesaji kemana-mana. Itu masih ada Pak kayak gitu, Pak. Mohon maaf itu, Pak. Kalau bangun rumah harus misalkan ngegantung pohon pisang di atas di atas ujungnya itu pohon pisang. Buat apa itu sebenarnya? Termasuk mohon maaf ibu-ibu ya. Dulu ibu saya pernah saya tegur juga, kalau misalkan orang hamil katanya zaman dulu tuh ada ngebangle ibu, ya, bangle ya gitu ya. Ada bawang atau apa peniti dikumpulin, dimasukin ke tubuhnya perempuan supaya nggak kena jin. Jangan Bu, mohon maaf Bu. Kita nggak ngerti, itu kan tradisi yang bagus diikutin, tradisi yang menuju kepada kesyirikan dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena Allah paling benci sama dosa syirik. Satu-satunya dosa di muka bumi ini ya, yang tidak Allah ampuni kalau kita nggak tobat, kita mati, itu syirik, Pak. Syirik. Tidak hanya yang besar tapi yang kecil juga. Kita ini suka nggak ngerasa berbuat syirik loh, Pak. Ya, mohon maaf, ketika ada azan memanggil, kita masih disibukkan oleh kerjaan kita, masih meeting sama bos kita, dan Allah kita sepelekan, entarlah meeting dulu, tanggung. Ketika Allah dinomor duakan, itu pun bentuk syirik kecil, Pak. Menyekutukan Allah dengan bos kita itu namanya. Nanti kita nggak sadar, ya. Menyekutukan Allah dengan manusia, dengan makhluk, nggak boleh, Pak. Ya, Allah itu maha pencemburu. Allah itu maha pencemburu, ya. Luruskan akidah kita, jangan jadi orang yang syirik. Termasuk keyakinan kita tadi atas keselamatan diri kita, hidup mati kita. Masalah virus corona itu, Pak, kita ikhtiar. Orang Islam itu ikhtiar. Setelah ikhtiar, tawakal, doa, selesai. Ikhtiar, tawakal. Enggak ikhtiar pun salah kita. Oh, pede masuk ke lingkungan yang di situ terjangkit pandemik apa begitu dengan tidak perlindungan masker dan semuanya, bismillah, tidak ada satupun jarum yang bisa melukai saya, apalagi virus. Sombong dia, nggak ikhtiar dia, kena juga. Nggak bisa, ya, tidak bisa. Tetap harus ikhtiar. Setelah ikhtiar, secukupnya, tidak berlebihan. Saya ingat sekali dulu ketika pertama diumumkan presiden ada positif corona, apa yang terjadi di Jakarta, Bu? Banyak orang menyerbu supermarket, rush itu, Pak. Namanya panic buying gitu ya. Pembelian panik mereka, karena mereka melihat di Cina itu kayak begitu, Pak. Diisolasi, nggak bisa kemana-mana, akhirnya menimbun sembako tuh beli bertumpuk-tumpuk, Pak. Belinya mie instan, Pak, ya. Beli mie instan bertumpuk-tumpuk. Coronanya memang nggak kena, tapi kena tipes nanti. Habis mie instan itu tumpuk begitu, Pak. Mohon maaf, Pak, orang-orang seperti itu seperti nggak yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan ikhtiar, Pak. Itu kategorinya egois. Hati-hati. Sampai orang pada ngeluh kan ya. Dulu 2-3 hari itu panik kan, Pak ya. Sampai sembako sempat naik harganya, sampai masker hilang di peredaran. Sampai sekarang pun masih agak mahal kan ya, belum normal lagi. Sampai hand sanitizer itu, Pak. Cari saya keliling 10 minimarket itu habis semuanya. 5 apotek habis semua tuh 2-3 hari pertama. Apa itu? Panik mereka. Takut akan kematian. Nah, ini pun bahaya, Pak. Rasul sudah mewanti-wanti kita. Salah satu penyebab umat Islam yang terpuruk karena kena penyakit wahan. Ya. Kalau kita sibuk banget sekarang ngurusin penyakit dari Wuhan, padahal ada yang lebih berbahaya, penyakit
Wuhan. Virus Wuhan itu Pak menjangkiti semua manusia, terutama umat Islam itu sudah sejak lama, tapi kita nggak ngerasa kena virus itu. Apa sih virus Wuhan itu? Kalau virus Wuhan kan virus dari Wuhan, gara-gara sering makan hewan liar mentah-mentah gitu ya Pak ya. Makan kampret langsung dimakan, makan kodok langsung dimakan, ya itu langsung menyebabkan virus itu kan. Kalau di Indonesia ada di pasar Tomohon ya. Tomohon itu sama ngejual hewan-hewan yang naudzubillah lah, kita nggak usah, kita ngelihatnya pun saya enak gitu ya, apalagi makannya begitu ya. Kita sangat khawatir dengan virus dari Wuhan, padahal virus Wuhan ini jauh lebih bahaya ketika kita terlalu mencintai dunia dan ketika kita terlalu takut akan mati. Bahaya ini Pak, bahaya sekali. Cinta dunia boleh Bu, Bapak ya, cinta dunia boleh. Cinta istri, cinta anak, cinta bisnisnya, cinta pekerjaannya, cinta kehidupannya boleh. Yang nggak boleh itu terlalu berlebihan. Punya harta, kalau dia punya Wuhan Pak, sedikit hartanya kurang, dia nggak bisa tidur Pak. Kalau dia punya penyakit Wuhan, hartanya sedikit kurang Pak, dia langsung stres. Ketika mengalami kerugian, stres. Ketika ada barangnya hilang, mobilnya hilang, atau apapun dia stres. Itu namanya terjangkit virus Wuhan. Setelah terlalu cinta sama dunia, terlalu takut sama mati. Makanya pada ngeborong Indomie tadi begitu Pak, takut sama mati. Ya, kan yang terdeteksi banyak ngeborong tuh dari suku tertentu ya. Kita nggak ngomong apa-apa ya, kita nggak ngomong masalah ras itu enggak ya. Cuman banyak memang Pak, ya saudara-saudara kita yang dari kelompok itu tuh memang banyak ketakutan dengan kematian. Saya ingat banget Pak, beberapa tahun saya pernah diceritakan ya, katanya orang dari suku tertentu tahun-tahun itu udah lama Pak ya, itu kalau meninggal sampai membawa hartanya masuk ke dalam kubur ya Pak. Ada tuh dimasukin ke peti mati, hartanya, emasnya, sebagainya. Kalau sekarang mungkin udah nggak ada ya. Dulu itu ada katanya Pak. Dimasukkan ke peti mati, harta dia, ya perhiasannya, cincin, emasnya, gelangnya, dan duit itu apa? Untuk bekal di akhirat katanya, bekal di kubur. Emang dikira malaikat mungkar nakir bisa disogok apa begitu? Malaikat udahlah nggak usah ditanya, nggak bisa Pak, ya nggak bisa kayak begitu ya. Kita orang Islam nggak gitu Pak, ya kita ikhtiar secukupnya. Di sini saya lihat nih nggak, masya Allah yang nggak ada yang pakai masker satu, alhamdulillah ya. Bapak semuanya luar. Tapi tadi ikhtiar Pak ya, rajin-rajin cuci tangan, sering-sering cuci tangan dari kuman ya, bukan cuci tangan dari persoalan. Tidak bertanggung jawab namanya. Baik, yang kedua, ciri mukmin, karakter mukmin yang kedua adalah sahihul ibadah. Setelah akidahnya lurus, dia memperbaiki ibadahnya. Ibadahnya benar. Kalau sekarang kita merasa, saya juga merasa Pak, ibadah kita belum benar Pak. Sholat kita jauh dari sempurna. Sedekah kita mungkin kadang nggak ikhlas ya. Umroh haji kita pun kadang-kadang pengen dipuji orang. Ibadah kita yang lain pun jauh dari sempurna. Nah ini sudah momennya untuk kita perbaiki bareng-bareng Pak. Ini spesialnya sedang mau masuk bulan Rajab ya Pak, Isra Mi'raj ya. Sudah masuk bulan Rajab kita, sebentar lagi tanggal 27 sudah mulai ada banyak peringatan syiar Isra Mi'raj. Ini apa? Fokus saya ketika saya berbicara masalah Isra Mi'raj itu bagaimana kita caranya memperbaiki kualitas sholat kita Pak. Itu hikmahnya Pak. Kenapa kita harus fokus sama sholat? Ini ibu-ibu juga nasihati anak-anaknya. Nah, dimanapun kamu, kalau kamu cinta sama papa sama mama, please jangan pernah tinggalin sholat. Ini Pak, kenapa sholat ini ibadah paling agung dalam agama kita? Yang pertama, karena sholat satu-satunya perintah Allah yang Allah langsung panggil Rasulullah menghadapnya. Perintah lain semua cukup lewat ayat Pak, tidak dengan perintah sholat. Melalui peristiwa yang sangat mengejutkan seluruh dunia bahkan sampai hari ini. Ya. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang itu ya, Isra Mi'raj. Itu peristiwa yang mencengangkan, Pak. Hampir tidak masuk akal. Ya kalau dari sekarang ya, subhanalladzi asra bi 'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu sudah masuk akal, Pak. Karena haram ke Aqsa bisa dalam semalam pakai pesawat, masih masuk akal. Tapi kalau sudah ke langit ke-7, sampai sekarang pun tidak ada yang bisa masuk logika itu.
Rasul diangkat ke Sidratul Muntaha. 7 langit. Langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga ketemu dengan Nabi paling ganteng siapa, Bu? Nabi Yusuf. Apa paling ganteng ya? Langit keempat ketemu dengan Nabi yang pertama kali menulis dengan qalam, Nabi Idris. Langit kelima ketemu dengan kakaknya Nabi Musa, Nabi Harun. Ya, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Naik ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, langsung diberikan perintah salat 50 waktu. Jadi awal perintah salat itu 50 waktu. Kok bisa 5 waktu sekarang? Nabi Muhammad turun ke langit ke-7, Nabi Ibrahim nggak ngomong apa-apa. Sampai di langit ke-6 di stop sama Nabi Musa. Ya Muhammad, 50 waktu itu kebanyakan, minta diskon sama Allah. Ya. Rasul naik ke atas minta diskon, di diskon 10%, Pak. Tinggal 45. Turun lagi sampai langit ke-6 ditahan lagi sama Nabi Musa alaihissalam. Minta diskon lagi, 45 itu kebanyakan. Gitu ya. Naik ke atas terus, Pak, sampai tinggal 5. Bolak-balik sampai tinggal 5 rakaat. Sampai di 5, apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, minta diskon lagi. Kata Rasulullah, aku malu lah. Udah nih, udah 90% diskonnya, malu. Ya. Sudah malu. Akhirnya Allah berbicara. Ya Muhammad, 5 waktu salat untuk umatmu itu sama dengan nilainya 50 waktu. Jadi salat kita 5 waktu. Salat umat Nabi Musa itu 50 waktu. Tapi kualitas salat kita yang 5 waktu itu nilainya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibanding 50 waktu. Kalau benar. Nah, ini masalahnya. Salat kita ini kan sering nggak benar, sering asal-asalan, sering hanya sekedar menggugurkan kewajiban, Pak. Banyak kayak begitu kita, Pak. Yang penting saya sudah sholat, mau itu berbekas apa tidak itu bukan urusan saya. Padahal jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan kepada kita kan, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kalau benar sholatnya itu bisa mencegah dari fahsya'i wal munkar. Padahal Pak, Indonesia ini kan mayoritas muslim, harusnya mayoritas sholat. Tapi kenapa yang pertama, mohon maaf, indeks corruption di Indonesia masih salah satu yang tertinggi di dunia. Tingkat korupsi kita masih yang tertinggi di dunia, salah satunya, walaupun bukan paling tinggi. Tingkat kriminal kita pun besar. Kejahatan pun masih marak di negeri ini. Padahal sebahagian besar penduduknya adalah muslim. Kan tadi katanya kalau sholatnya benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada yang salah dengan sholatnya. Terus Rasul bilang begini, Pak, malam tanhahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa salatnya tidak bisa mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka lam yazdad minallah, tidak akan menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa bu'dan, kecuali malah kita makin jauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kalau salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar buat diri kita, maka sholat itu nggak ngaruh apa-apa, Pak. Nggak nambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali malah kita makin jauh. Kebayang, Pak, yang sholat aja bisa makin jauh, apalagi yang nggak sholat. Karena itu nggak aneh kalau Allah mengancam orang-orang yang sholat di surat Al-Ma'un kan, fawailul lil musallin. Wail itu nama neraka. Ya, ada neraka sakar, ada neraka jahanam, ada neraka wail. Wail, fawailul lil musallin, maka masuklah ke neraka wail orang-orang yang sholat. Ya Allah, sholat aja diancam ke neraka, lalu bagaimana yang tidak sholat? Siapa yang diancam itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim, yang lalai dari sholatnya, yang nggak benar sholatnya, yang gampangin sholatnya, yang jauh dari khusyuk sholatnya, yang nggak sempurna sholatnya, itu diancam, Bu. Makanya sholat belum tentu kita bebas dari ancaman neraka, Bu, Bapak sekalian. Hati-hati, perbaikin. Ini hikmahnya Islam itu begini, Pak. Perbaikin sholat kita, Pak.
Itu perjuangan sampai kapan? Sepanjang hayat, Pak. Karena setan paling nggak mau kita ini benar sholatnya. Kenapa? Karena kalau benar sholatnya, itu biasanya yang lain ikut benar, Pak. Kata Rasul kan, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang dihisab nanti di akhirat adalah sholat. Kalau benar sholatnya, ibadah lain biasanya ngikut benar. Tapi kalau gagal sholatnya, ibadah lain pun terancam gagal. Gitu, Pak. Setelah kita rajin sholat, perbaiki kualitas sholat kita. Yang laki-laki berjamaah di masjid, yang perempuan silahkan berjamaah ke masjid boleh, di rumah pun boleh. Terutama sholat isya dan subuh kita ya, Pak ya. Isya dan subuh kita diusahakan semaksimal mungkin untuk berjamaah di masjid. Kenapa, Pak? Itulah indikator pembeda antara orang beriman sama orang munafik, Pak. Karena bagi orang munafik, sholat isya dan sholat subuh di masjid itu berat. Gitu ya. Perbaiki ibadah kita, sholat kita. Jadi mulai besok, Pak, sholat yang benar. Kenapa? Kalau benar kita nggak akan maksiat lagi, Pak. Kalau Bapak benar sholatnya, mohon maaf, kalau Bapak benar sholatnya, Bapak nggak akan hidup susah lagi. Tuh, kok bisa? Allah kan janji demikian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki kualitas ibadahnya, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Dan dapat bonus lagi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rizki dari pintu yang nggak diduga-duga. Jadi kalau ada masalah apapun sekarang, minta jalan keluar, yang pertama perbaikin sholat dulu. Ya, sholat diperbaiki. Yang galau, yang resah, jangan takut sholat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir sama Allah, zikir yang paling komplit itu sholat, Pak. Zikir yang paling komplit itu sholat. Kalau benar sholatnya, insya Allah hati nggak galau. Ya. Ini tuh kunci, Pak, sebenarnya, Pak. Kita tiap hari dikasih solusi. Kenapa harus 5 kali, Pak? Kayaknya orang Islam tuh ibadahnya paling banyak ya, Pak ya. Ya, kalau kita ibadah sehari 5 kali yang wajib, belum tambah yang sunnah-sunnah kan. Agama lain, Pak, seminggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Bahkan ada yang setahun sekali. Wah, Pak Ustaz, kayaknya nggak enak banget sih, agama kita ribet. 5 kali ibadah, 5 kali ke masjid tuh. Justru itulah Allah sayang sama kita. Karena tahu kita ini banyak dosa, harus dicuci selama 5 kali. Karena sholat itu, Pak, itu menghapus dosa kita. Kata Rasul, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah war ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahunna izastanabal kabair. Sholat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa kita. Izastanabal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Jadi Bapak kalau tadi berbuat maksiat, ya, berdusta, atau Bapak ngelihat yang nggak pantas, ngintip gitu ya, ibu-ibu menggibah, nggosip, ngebentak suaminya, ngomelin anaknya, dan sebagainya, itu bisa dihapus dengan sholat. Makanya Allah tahu ketika kita ini banyak dosa sehari semalam, Allah kasih 5 kali waktu untuk taubat. Sampai kata Imam Ghazali, apa indikator salat khusyuk itu, Pak? Ya. Kata Imam Al-Ghazali, indikator salat khusyuk itu bisa dilihat setelah salam sampai takbir. Kok kebalik ya kata kita ya? Bukannya kalau salat itu khusyuk dari takbir sampai salam, kata Imam Ghazali, dari salam sampai takbir. Apa artinya, Pak? Bahwa sholat khusyuk itu ketika kita ba'da salam, Pak. Ba'da tahiyat itu salam, Pak ya. Sampai nanti sholat lagi, selama periode itu kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, terhindar dari maksiat. Itulah indikator sholat khusyuk menurut Imam Ghazali. Jadi khusyuk itu, Pak, indikatornya begitu. Tidak harus khusyuk sampai nangis-nangis sholatnya, sampai gemeteran gitu ya.
Ya boleh juga sih kalau mau nangis silahkan, alhamdulillah. Lagi sholat kita nangis, masya Allah itu indah. Tapi bukan itu semata indikator sholat khusyuk. Apalagi kalau melihat ada orang jidatnya hitam, ini pasti khusyuk nih, enggak juga. Belum tentu juga ya. Jadi itu bukan indikator. Indikatornya ketika apa? Ketika kita selama periode menanti waktu sholat berikutnya, kita terjaga dari perbuatan maksiat. Itu indikator khusyuk. Jadi kalau Bapak tadi mohon maaf kita khusyuk Pak, insya Allah Pak. Dari mulai maghrib sampai ke isya kita terjaga dari perbuatan maksiat. Nanti kalau isyanya khusyuk gimana ngukurnya? Dari isya ke subuh kita nggak maksiat. Jadi kalau Bapak tadi isya tiba-tiba ntar jam 10 ngedugem, nah itu nggak khusyuk sholatnya Pak. Ya. Kalau isyanya khusyuk terbebas dari maksiat. Begitupun terus seperti itu. Makanya kalau benar 5-5-nya sholat Pak, nggak ada kesempatan kita berbuat bermaksiat, nggak ada. Nah berarti kan kalau kita masih suka maksiat, artinya apa? 5-5-nya itu kadang khusyuk, kadang enggak Pak. Tadi maghrib khusyuk, alhamdulillah. Sampai isya kita selamat nih Pak. Ya kalau pengajian sih insya Allah ya agak jauh lah dari perbuatan maksiat. Walaupun bisa maksiat juga Pak. Kira-kira Ibu ngaji bisa maksiat nggak Bu? Bisa. Lagi saya ngomong begini, ibu ngerumpi gitu ya. Ustadz Hilmi materinya begitu-begitu doang. Alah, aku juga bisa. Itu dosa juga Bu. Lagi ngaji ngegibah ustadznya, dosa. Alah, gitu doang. Dosa juga Pak. Jadi ngaji pun bisa dosa. Jadi kalau tadi kita maghrib khusyuk sholatnya, insya Allah sampai ke isya kita aman dari perbuatan maksiat. Ya Pak ya. Terus sekalian perbaiki sholat. Isya jam berapa ini Bapak? 1 minute ya, 1 menit lagi. Baik, sudah masuk 2 poin. Nanti coba kita teruskan sampai poin keempat atau kelima ya insya Allah. Mari sama-sama kita sambut sholat isya yang sudah batal wudunya silahkan diperbaiki wudunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.